Halo, selamat bertemu kembali di channel Pukul 12. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pemerkosaan yang sangat menggemparkan yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2008 lalu, di mana seorang anak diculik dan diperkosa secara sadis. Sebuah lagu pernah dibuat oleh seorang penyanyi R&B dari Korea Selatan berdasarkan kasus ini. Kasus ini juga diangkat dalam salah satu episode serial kriminal dan sebuah film yang berjudul Hope. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar kisahnya. Cho Dusun Case atau kasus Cho Dusun merupakan sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2008 silam di Korea Selatan, di mana seorang pria yang cukup tua, yang berusia 57 tahun, menculik seorang anak perempuan yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju sekolahnya. Anak malang tersebut bernama Nayong dan baru berusia 8 tahun. Cho Dusun yang saat itu sedang pulang dalam keadaan mabuk, menculik Nayong dan membawanya ke sebuah toilet umum. Ia menyeretnya ke dalam bilik toilet, memukul wajah dan perutnya saat ia mencoba melawan. Ia mencekik dan menekan kepalanya ke dalam air pada toilet jongkok, sampai ia kehilangan kesadaran dan lalu memperkosa anak tersebut. Memikirkan bahwa ia harus menyingkirkan semua bukti kejahatannya, ia berusaha membersihkan alat kelamin korbannya menggunakan pompa yang digunakan untuk memblok toilet. Hal tersebut menyebabkan rusaknya alat kelamin, anus, dan usus besar korban. Selain itu, ia juga menghancurkan telinga dan kepala bagian kanan, serta menyebabkan dislokasi pada lengan kanan korban. Setelah melakukan semua perbuatan tidak bermoralnya, Cho pergi begitu saja meninggalkan korbannya menunggu ajal datang menjemput. Tidak diketahui pasti siapa yang akhirnya menemukan dan membawa Nayong ke rumah sakit. Beruntung ia selamat dari insiden mengerikan tersebut. Walaupun harus menjalani operasi untuk memperbaiki beberapa bagian organ tubuhnya yang rusak karena cedera yang dialaminya. Malangnya lagi, investigasi dilakukan dengan tidak kompeten. Investigator yang menangani kasus terus menanyakan kepada Nayong tentang kejadian yang terjadi selama berjam-jam dan memaksanya untuk mereka ulang semua trauma yang sudah dihadapinya. Mereka juga menanyakannya di depan para pasien lain yang sudah tentu membuatnya malu, dan privasi korban pun menjadi tidak terjaga. Ia bahkan disuruh duduk saat proses investigasi dilakukan, yang sudah tentu sangat tidak nyaman baginya mengingat cedera yang dialami. Mereka bahkan memperpanjang interview karena tidak mengetahui bagaimana alat dan barang bukti digunakan. Dan akhirnya membuat Nayong harus bersaksi di persidangan. Keluarga korban menuntut atas cara investigasi yang dianggap tidak cukup baik ini. Kasus ini akhirnya menimbulkan kemarahan dan protes yang melibatkan orang tua Nayong dan banyak orang tua lain. Karena pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Disebabkan ia diklaim sedang dalam keadaan mental dan fisik yang lemah saat kejadian yang disebabkan karena pengaruh alkohol. Cho Dusun baru saja bebas pada akhir tahun 2020 kemarin. Namun cukup banyak yang berpendapat bahwa ia sebaiknya tetap dipenjara karena ia dapat dianggap sebagai ancaman pada masyarakat dan dianggap tidak menunjukkan perasaan menyesal atas perbuatannya terhadap korban. Saat ini Cho Dusun tinggal dan menetap di kota Ansan. Namun para tetangga yang merasa tidak nyaman melemparkan telur ke arahnya dan menyerukan agar ia dieksekusi atau diusir dari kota. Oke, demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya. Bye.